Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Pembasis di channel YouTube Dusun Klanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sudah minum madu kelanceng tentunya ya, untuk menambah imun kita di tengah pandemi COVID-19 yang lagi-lagi belum usai. Baik teman-teman, beberapa kesempatan yang lalu beberapa kesempatan lalu terbesit dalam pikiran saya bahwasanya mengapa lebah trigona atau kelanceng yang kita pelihara itu bisa menyusut bahkan punah. Ada yang tahu jawabannya? Mungkin kalau yang tahu akan men-skip video ini, tapi kalau yang belum tahu pasti akan lanjut menonton video ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang itu, mengapa lebah trigona atau kelanceng kita itu menyusut bahkan hingga punah. Ada yang penasaran jawabannya? Simak terus video ini sampai selesai, gitu ya. Oke. Beberapa hari ini saya mencoba untuk mencari tahu mengapa koloni lebah kelanceng atau lebah trigona yang kita pelihara itu bisa menyusut bahkan punah. Buat teman-teman yang rajin mengecek koloninya mungkin akan tahu masalah-masalah yang muncul saat kita budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Nah, dalam beberapa tahun ini setelah diskusi dengan teman-teman peternak lebah trigona khususnya di wilayah saya di Purworejo, saya menemukan jawaban-jawaban mengapa koloni lebah kelanceng atau lebah trigona itu bisa menyusut bahkan hingga punah. Saya sudah mencoba untuk merangkumnya. Yang pertama adalah banyaknya hama yang menyerang di lokasi budidaya. Hama menjadi satu hal yang menakutkan bagi kita dalam proses budidaya. Yang paling menakutkan kalau bagi saya pribadi adalah semut. Nah, semut ini sangat mengancam khususnya saat kita proses pindah koloni dari kotak ataupun bambu ke kotak budidaya. Kalau kita tidak antisipasi, dalam semalam saja ini sudah bisa habis koloni kita. Makanya bagi saya, sebelum kita pindah koloni, kita pastikan lokasi kita safety ya. Safety-nya itu sudah terjaga, jadi tidak terserang dari semut. Bagi saya semut ini yang paling membahayakan sekali. Nah, selain semut tentunya ada beberapa hama seperti cicak, laba-laba, seriti. Bahkan kalau dari kotaknya itu ada jamur ya. Kotak yang berjamur juga tidak membuat nyaman lebah trigona kita. Karena ketika di sekitar kita itu, di sekitar kotak budidaya lebah kelanceng kita itu ada hama, maka lebah kelanceng yang kita pelihara ini cenderung tidak nyaman. Ini bisa menyebabkan mereka perlahan-lahan mereka itu kabur. Mereka mencari tempat yang lebih nyaman. Jangankan lebah, kita saja sebagai manusia, kalau tempatnya kita tidak nyaman, kita pasti sering uring-uringan ya. Dan kadang juga pengen, saya pergi sajalah, di sini tidak nyaman. Saya mencari kenyamanan. Begitu kan ya. Lebah juga sama, mereka mencari kenyamanan. Oke, jadi sebelum ini terjadi pada teman-teman, maka pastikan lokasi budidaya teman-teman ini aman dari hama atau serangga yang menyerang. Ini penting sekali. Yang kedua adalah kenapa koloni ini bisa menyusut ataupun punah? Karena lokasi budidaya kita ini terlalu panas. Dalam sehari, misalnya dari pagi sampai sore ternyata terkena paparan sinar matahari itu secara sehari penuh. Nah, ini juga bisa menyebabkan kotak budidaya kita ini kepanasan, menyebabkan di dalamnya itu propolisnya menjadi meleleh, dan juga madu di dalamnya itu bisa juga pecah karena terlalu panas. Ini bisa menyebabkan lebah trigona kita tidak nyaman dan mereka bisa kabur. Karena kalau terlalu panas juga aktivitas mereka kan hanya di dalam kandang, mengepakkan sayapnya, membuat kondisi kandang ini sejuk. Kalau mereka tiap hari seperti itu, mereka tidak punya stok makanan, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan punah. Dan mereka juga tidak akan nyaman dan mencari tempat yang lebih sejuk. Makanya pastikan lokasi budidaya kita ini tidak terkena paparan matahari sepenuh hari ya. Seharian full itu tidak terkena matahari. Lebih bagus ya kita letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari full. Ini penting juga. Dan yang ketiga adalah adanya penggunaan pestisida yang membuat lebah ini teracuni, baik di sekitar lokasi budidaya ataupun di sekitar kita
Nah, tanaman yang berbunga itu disemprot dengan pestisida. Nah, ini juga berbahaya. Saat lebah kita mencari makan di satu bunga, ternyata di situ disemprot pestisida, akhirnya mereka mati. Atau di bawahnya, misalnya di bawah kotak ini rumputnya banyak, disemprot pakai pestisida, akhirnya atasnya juga ikut mati karena menghirup pestisida itu. Jadi budidaya lebah trigona ini kan kita back to nature ya, kembali kepada yang alami. Makanya kalau bisa kita kurangi penggunaan pestisida agar semua kembali asli dan alami. Dan yang terakhir adalah minimnya vegetasi di lingkungan budidaya yang kita gunakan sebagai suplai untuk mereka. Jadi minim vegetasi di sekitar lokasi budidaya sebagai suplai makanan mereka. Ini bisa menyebabkan lebah trigona itu menyusut ataupun punah. Bunga yang mengandung polen kan ini juga digunakan untuk dalam pakan ya. Polen ini kita gunakan untuk koloni ya. Semakin banyak polen maka aktivitas koloni, jadi telurnya itu bisa lebih banyak dari ratu tadi. Ini dari polen. Untuk mensuplai kuatnya koloni ini adalah menggunakan polen. Madu juga sebagai makanan mereka. Kalau vegetasi di sekitarnya tidak tercukupi, maka mereka akan mencari tempat lain yang vegetasinya mencukupi. Nah, ini juga penting untuk kita perhatikan, pastikan vegetasi di sekitar lingkungan kita ini sudah cukup baik. Itulah tadi 4 hal yang bisa menyebabkan koloni kita itu menyusut bahkan punah ya. Yang pertama, banyaknya hama yang menyerang. Yang kedua, lokasi terlalu panas. Yang ketiga, adanya penggunaan pestisida yang bisa menjadi racun. Dan yang keempat adalah minimnya vegetasi di lingkungan sekitar tempat budidaya. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten Dusun Keranjang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.